Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini bahasan kita Nasoihud Diniyah, Ya, nasihat agama. Di dalam kitabnya dikemukakan oleh pengarang kitab, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man radiya bil islami dinan azama hurumatihi wa sya'airihi. Wa man radiya bil islami dinan, dan barang siapa yang ridho, barang siapa yang suka rela dengan Islam sebagai agama, azama hurumatihi wa sya'airihi, maka tentu ia mesti mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, serta mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satu bentuk pengagungan tersebut adalah menjalankan syiar-syiar yang Allah telah tentukan, yang Allah telah gariskan. Banyak sekali syariat dan ketentuan-ketentuan Allah yang Allah telah kemukakan, baik itu yang tertuang di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang ridho dengan Islam sebagai agama, orang tersebut mesti mengagungkan syiar-syiar Allah, melaksanakan, mengerjakan syiar-syiar Allah, ketentuan-ketentuan dan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang yang ridho dengan Islam sebagai agama, maka kemudian dia tidak menjalankan, tidak mengagungkan syariat-syariat, syiar-syiar Allah, keridoannya itu diragukan. Keridoan itu berkamuflase, diragukan. Jadi sekali lagi bahwa pengarang kitab mengemukakan, dan barang siapa yang ridho dengan Islam sebagai agama, azama hurumatihi wa sya'airihi, maka hendaklah dia harus menghormati apa-apa yang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam iyajal mujtahidan fima yu'akkiduhu wa yaziduhu rusukhan wastiqomatan minal ulumi wal a'mali. Walam yazal, dan dia tidak berhenti, tidak akan pernah berhenti, dia selalu senantiasa mujtahidan, yakni dia bersungguh-sungguh, fima yu'akkiduhu, pada apa-apa yang menguatkan agama, wa yaziduhu rusukhan wastiqomatan, dan dia terus menambahkan, mendalami dan istiqomah minal ulumi, daripada ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digali terus, dipelajari terus. Dia nggak ada henti-hentinya, bersungguh-sungguh. Kemudian dia juga istiqomah dalam beramal.
dalam berlaku, dalam berbuat. Nah, itulah orang-orang yang memang dia ridho Islam sebagai agama. Wa yakuna bihi mukhtabiton wa min salabihi khaipan. Wa yakuna bihi mukhtabiton, dan ada ia kepada agama itu merasa senang hati. Senang hati dengan Islam, suka. Hatinya bergembira dengan Islam sebagai agama. Bentuk perwujudan kegembiraan dia dengan Islam sebagai agama, dengan senang hatinya Islam sebagai agama, yakni menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Ya, pagi-pagi jam 3 pagi udah bangun. Salah satu yang paling bagus menurut riwayat, kalau mau sholat tahajud 2/3 malam, jam 3, setengah 3, terus menjelang subuh dia qiraatul Quran. Kalau kita berpikir secara akal sehat, apa sih enaknya bangun malam-malam? Kan begitu. Apa sih enaknya bangun malam-malam, mengerjakan ibadah segala macam. Habis sudah itu terus sholat subuh, habis subuh terus ngaji, kerja, ngantuk. Apa sih enaknya? Tapi dia redho dengan Islam sebagai agama. Dia rela dengan Islam sebagai agama meskipun tidak menyenangkan hati. Seperti yang tadi kita katakan, bangun jam 3 atau setengah 3 dia tahajud, qiraatul Quran, kemudian dia sholat subuh, kemudian berangkat kerja. Ya. Kalau dia tidak senang hati, maka itu tidak akan dilakukan. Ya, tidur langsung. Tapi karena senang hati dengan Islam sebagai agama, meskipun berat, meskipun tidak enak, dia lakukan. Dia lakukan. Makanya ciri barang siapa yang ridho dengan Islam sebagai agama, maka dia merasa senang hati dengan Islam. Wa min salabihi khaifan, dan dari hilangnya agama dia merasa takut. Dia merasa khawatir. Sedih, khawatir, takut dengan hilangnya agama Islam. Nah, itu orang-orang tersebut mencirikan bahwa dia telah ridho dengan Islam sebagai agama. Waliman kafara bihi mubghidun wa mu'adiyan, dan bagi orang yang mengingkari dengan Islam sebagai agama, mubghidun, dia merasa benci, wa mu'adiyan, dan dia memusuhi. Jadi orang yang ridho dengan Islam sebagai agama, ketika dia melihat ada orang yang ingkar, yang kufur, yang kafir terhadap Islam, dia merasa benci dan memusuhi, nggak suka. Apalagi kafirnya itu kafir harbi, yang kafir membenci Islam, yang kafir memusuhi Islam, dia sangat benci. Kan kafir itu terbagi di antaranya dua, kafir zimni dan kafir harbi. Kafir zimni adalah kafir yang tidak memusuhi Islam, yang tidak memerangi Islam. Nah, dia sangat membenci dengan orang-orang kafir harbi, kafir yang memusuhi Islam, yang membenci Islam. Maka bagi siapa saja orang yang ridho
dengan Islam sebagai agama, ya, dia akan membenci dan memusuhi kepada orang-orang yang kafir. Wa man radiya bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Yang tadi tuh yang awal ridho dengan Islam sebagai agama. Kemudian pengarang kitab melanjutkan, wa man radiya bi Muhammadin nabiyan kana bihi muqtadiyan wa bi hidayatihi muhtadiyan wa li syari'ihi muttabi'an. Dan barang siapa yang ridho, barang siapa yang rela, barang siapa yang suka dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, kana bihi muqtadiyan, tentu ia harus mengikuti kepadanya, mengikuti gerak langkah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti ketentuan-ketentuan dan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi hidayatihi muhtadiyan, dan dengan hidayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muhtadiyan, maka ia mengambil petunjuk tersebut. Salah satu tugas Kanjeng Nabi itu kan memberikan petunjuk ilal haq, ila sabilil haq, memberikan petunjuk kepada jalan yang benar, kepada jalan yang baik, untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Barang siapa yang ridho, yang rela, yang ikhlas kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, maka orang tersebut mengambil petunjuk yang Kanjeng Nabi berikan. Wali syari'ihi muttabi'an, dan bagi syariat-syariatnya, bagi ketentuan-ketentuan Kanjeng Nabi Muhammad, muttabi'an, maka dia mengikuti syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti dia ridho dengan Muhammad sebagai nabi. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku ridho kepada Muhammad sebagai nabi, tapi syariatnya enggak diikutin, syariatnya enggak dijalankan, bohong. Gitu kan? Ya. Sekali lagi bahwa salah satu ketentuan barang siapa yang ridho kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, maka dia harus mengikuti syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi sunnatihi mutamassikan, dan dengan sunnah-sunnah Kanjeng Nabi Muhammad ia berpegang teguh. Dia berpegang teguh. Ya. Jadi dengan sunnahnya Kanjeng Nabi Muhammad, dia istiqomah berpegang teguh menjalankannya. Ya. Wali haqihi muazziman, dan dengan haknya Nabi Muhammad dia mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika kita menyebut nama beliau, ya, Allah perintahkan untuk bersalawat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu salah satu bukti pengagungan kita kepada haknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut nama beliau, maka kita diperintahkan untuk membarenginya dengan salawat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Emang perintah Allah. Innallaha
wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Panggil tuh orang beriman. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah langsung yang perintahkan. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi barang siapa yang ridho dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, maka untuk haknya nabi dia mengagungkan. Wa minas sholati wassalam alaihi mukassiran. Dan daripada membaca salawat dan salam atas kanjeng Nabi, ia memperbanyak salawat sebagai bukti ridho kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi salawat yang memang sudah dianjurkan oleh para ulama, ya, salawat yang sudah dianjurkan kepada dari ulama. Kita kan di sini banyak nih salawat yang kita bacain. Memang kita orang-orang senang bersalawat di sini kepada kanjeng Nabi. Pilih yang baik aja. Pilih salawat yang memang disunnahkan oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minas sholati wassalami alaihi mukassaran, dan dengan salawat dan salam atas Nabi maka dia harus memperbanyak. Wa li alihi baitihi wa ashabihi muhibban, dan kepada ahli baitnya, kepada ahli bait keluarga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat para habaib, Syarifah, Habibah, dia itu adalah juriyahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabihi, dan kepada sahabat-sahabat kanjeng Nabi Muhammad muhibban, dia cinta, dia sayang, dia suka. Kita harus mencintai para habaib. Apalagi para habaib yang memperjuangkan kebenaran, hak dan keadilan. Harus kita bela, harus kita cintai. Ya, orang di sini diperintahkan kok. Wali ahli baitihi muhibban, dan kepada keluarganya kanjeng Nabi Muhammad, anak cucunya, juriyahnya, para habaib, para syarifah, para habibah, kita mesti mencintainya dan kita mesti menolongnya. Apalagi habaib yang memperjuangkan keadilan, yang memperjuangkan kebenaran, yang memperjuangkan hak agama, harus kita bela sebagai bukti cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bukti ridho kita dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah min zalik, jangan sampai kita benci kepada para habaib. Nauzubillah min zalik, jangan sampai kita benci kepada Syarifah dan Habibah, juriyah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alaihim, dan kepada mereka, kepada ahlul bait kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutaradiyan wa mutarahiman, hendaklah ia membaca radhiyallahu anhum dan rahimahumullah. Itu disebut namanya para sahabat radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah ridho kepadanya, kepada mereka, dan mudah-mudahan Allah sayang kepada mereka. Disebut nama-nama mereka, nama sahabat kanjeng Nabi Muhammad, disebut nama-nama keluarga kanjeng Nabi Muhammad, maka kita mesti mengiringinya
dengan membaca radhiyallahu anhum dan rahimahumullah. Wa ala ummatihi musfiqan walahum nasihan, dan kepada umat-umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ia menyayangi. Sebagai bukti bahwa kita ridha kepada Muhammad SAW sebagai Nabi, maka kepada umatnya Kanjeng Nabi, pengikutnya Kanjeng Nabi, kita harus menyayangi siapapun orang tersebut, apapun kedudukannya orang tersebut, manakala dia adalah pengikut dan umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka harus disayangi. Walahum nasihan, dan kepada mereka harus diberikan nasihat. Kita kan saling menasihati satu sama lain. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri. Ini yang kita bacakan kitab Nasaihud Diniyah, isinya nasihat apapun bentuknya juga. Kitab ini nasihat agama untuk siapa? Untuk umat manusia, untuk umat atau orang-orang mukmin. Ya. Jadi salah satu bukti kita ridho kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi adalah kepada umatnya kita harus menyayangi. Ya, orang tersebut yang ridho kepada Nabi, yang ridho kepada Muhammad sebagai Nabi, maka orang tersebut harus menyayangi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan memberikan nasihat kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menarik pelajaran bahwa ada ketentuan-ketentuan yang memang telah ditetapkan manakala kita cinta, manakala kita ridho kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.